트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 쳐주러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor produksi pertanian. Faktor-faktor produksi pertanian. Terdapat 4 faktor produksi pertanian. Yang pertama yaitu faktor produksi alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang keempat adalah manajemen. Faktor produksi alam dan tenaga kerja disebut sebagai faktor produksi primer, sedangkan faktor produksi modal dan faktor produksi manajemen disebut sebagai faktor produksi sekunder. Selanjutnya yaitu faktor produksi alam. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor tanah dan faktor lingkungan di sekitarnya. Tanah yang telah memperluas, baik komponen yang ada di atasnya seperti air, udara, tumbuhan, dan binatang, maupun yang ada di dalamnya seperti bebatuan, emas, tembaga, batu bara, dan timah, merupakan contoh faktor produksi alam. Tanah merupakan campuran mineral, pecah lapuk, dan bahan organik yang mendukung pertumbuhan tanaman. Peranan tanah dalam pertanian dipengaruhi oleh hubungannya dengan manusia, lokasi, intensifikasi, kesuburan luas lahan, dan fasilitas. Faktor lingkungan di sekitarnya seperti iklim diketahui berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi pertanian. Iklim diklasifikasikan berdasarkan zona vegetasi, termasuk tipe A hujan tropis, tipe B iklim kering, tipe C iklim sedang berhujan, tipe D iklim hutan dingin, dan tipe E iklim kutub. Yang selanjutnya ada faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri yaitu energi yang dicurahkan dalam proses kegiatan untuk menghasilkan suatu produk tenaga kerja manusia, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yang bisa berasal dari dalam maupun luar keluarga. Adapun karakteristik tenaga kerja dalam usaha tani meliputi kebutuhan yang tidak kontinu dan merata, penyerapan yang terbatas, sulit untuk distandarkan dan dirasionalkan, serta memiliki beragam corak. Selanjutnya, peran petani dalam usaha tani mencakup sebagai individu, yaitu kepala keluarga, guru bagi petani, pengelola usaha tani, warga sosial, dan warga negara. Selanjutnya ada tenaga kerja dalam usaha tani dapat terdiri dari anggota keluarga dan tenaga luar yang diupah dengan banyaknya tenaga luar yang digunakan bergantung pada ketersediaan dana dan sistem pengupahan. Untuk sistem pengupahan tenaga kerja luar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu upah borongan, upah waktu, dan upah premi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterampilan, umur, dan lamanya waktu bekerja. Faktor produksi modal. Modal secara harfiah berarti segala sesuatu hasil karya pemikiran manusia, baik secara fisik dan non-fisik, yang digunakan untuk kegiatan ekonomi atau produksi agar tujuan tercapai lebih baik atau efektif dan efisien. Sedangkan dalam arti ekonomi adalah hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produksi selanjutnya. Menurut von Bauer menjelaskan bahwa segala jenis barang yang dihasilkan dan dimiliki masyarakat disebut kekayaan masyarakat. Kekayaan itu sebagian untuk konsumsi dan sebagian untuk memproduksi barang-barang baru. Inilah yang disebut modal masyarakat atau modal sosial. Modal dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Modal dapat dibagi menjadi modal tetap yang digunakan berulang kali dalam proses produksi dan modal bergerak yang habis terpakai dalam proses produksi. Yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya. Modal dapat berasal dari dalam perusahaan atau disebut modal sendiri, atau dari luar perusahaan atau modal asing. Yang ketiga berdasarkan bentuknya. Modal konkret adalah yang nyata dalam proses produksi seperti mesin dan gedung. Sedangkan modal abstrak tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai seperti hak paten dan nama merek.
Yang keempat yaitu berdasarkan pemilikannya. Modal individu dimiliki oleh individu dan menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Sedangkan modal masyarakat dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum. Yang kelima yaitu sumber pembentukan modal. Modal dapat berasal dari kepemilikan sendiri, pinjaman, warisan, usaha lain, dan kontrak sewa. Misalnya modal dari kontrak sewa menjadi milik pemilik modal setelah peminjam mengembalikan angsuran. Ada 3 hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan usaha tani, yaitu meningkatkan produktivitas komoditas pangan dengan meningkatkan kualitas intensifikasi secara berkelanjutan dan efisien agar daya saing meningkat sambil tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah dengan memasarkan produk dalam bentuk olahan, bukan hanya mentah. Caranya dengan menerapkan teknologi pasca panen dan pengolahan yang tepat, menyebarluaskan teknologi pengolahan, mensosialisasikan standar mutu, dan memanfaatkan kesempatan kredit. Yang terakhir, mengembangkan lembaga-lembaga seperti kelompok tani, SDM petani, jasa pelayanan, lembaga pemerintah agar memberikan pelayanan prima kepada petani. Upayanya antara lain pengembangan kelompok tani, peningkatan SDM, dukungan alat kredit, serta kerjasama antar instansi. Studi kasus ini berjudul mengenai analisis efisiensi teknis penggunaan faktor produksi pertanian pada usaha tani tembakau di Desa Polakan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Di dalam studi kasus ini terdapat tujuan yaitu untuk menganalisis efisiensi teknis penggunaan faktor produksi pertanian pada usaha tani tembakau di Desa Polakan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Untuk permasalahan yang terjadi pada contoh studi kasus ini adalah tidak adanya pengaruh yang signifikan dari variabel pendidikan formal dan jumlah anggota keluarga terhadap efisiensi teknis pengaruh faktor produksi pertanian yang ada di Desa Polakan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Untuk metode yang digunakan adalah pemilihan lokasi dilakukan secara proportif, yaitu pemilihan sampel secara acak, namun ada kisi-kisi atau batas-batas yang ditentukan oleh peneliti, yaitu dengan pertimbangan luas lahan yang terbesar namun produktivitas tembakaunya terkecil. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara random sampling, yaitu dengan jumlah respondennya sebanyak 42 orang. Untuk hasil penelitiannya yaitu didapatkan rata-rata petani mampu mencapai 78% dari produksi tembakau potensialnya dengan tingkat efisiensi teknis minimum 0,43 dan maksimum 0,93. Untuk variabel umur dan pengalaman berpengaruh positif terhadap efisiensi teknis, sementara pendidikan formal dan jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh signifikan. Faktor produksi yang signifikan mempengaruhi produksi tembakau adalah luas tanah, pupuk organik, dan pupuk kimia. Untuk tingkat efisiensi teknis, rata-rata petani tembakau di Desa Polakan adalah 0,78 nilainya. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu berdasarkan hasil penelitian di Desa Polakan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor produksi seperti luas lahan, pupuk organik, dan pupuk kimia memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap produksi tembakau. Namun, bibit dan tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi tembakau. Rata-rata tingkat efisiensi teknis petani tembakau di Desa Polakan adalah sebesar 0,78, menunjukkan bahwa mereka mampu mencapai 78% dari produksi tembakau potensial. Tingkat efisiensi teknis bervariasi antara 0,43 hingga 0,93. Dan selanjutnya itu umur dan pengalaman berusaha tani memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tingkat efisiensi teknik petani. Namun, pendidikan formal dan jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat efisiensi teknis. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.